Halo teman bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong ya. Saya lakukan untuk panen bahan bonsai rancang tekuk ekstrim. Ini dulu awalnya ada bahan limbah yang tidak terpakai, saya stek di sebelah kiri layar kaca teman-teman. Ada bahannya di pinggir parit, kita hidup dan mulai tumbuh subur. Kemudian ada tunas yang masih baru ya, yang masih hijau. Sekian saya kasih lilitan gerak dasar. Ini berusia 3 bulan pas panen, mulai dari sekian saya kasih gerak dasar. Setelah kawatnya mulai tertanam di dalam saya lepas, jangan sampai tertanam ya, kira-kira ada luka kita lepas, terus mulai ada teknik pembesaran. Nah, ini pas pelepasan banyak sekali tunas-tunas yang saya buang berfungsi untuk biar cepat pembesaran batang tidak terganggu sama cabang-cabang baru. Nah, setelah itu saya biarkan kira-kira 1 bulan, kemudian setelah luka kawatnya agak mending, udah lumayan pulih, saya lakukan cangkok. Ini saya cangkok 2 minggu yang lalu. Kali ini akan saya lakukan penanaman dan panen. Ini ada sekitar 10 bahan ya yang saya lakukan untuk panen. Kita bawa ke tempat yang agak nyaman ya. Nanti kita pruning di sana. Apa fungsinya pruning teman-teman? Mungkin kita tahu juga ya kenapa kalau turun cangkok biasanya daun-daun yang seperti ini kita pruning, ini ada alasannya, sebenarnya ada alasannya ya. Tidak asal kita langsung, oh habis cangkok pruning. Ini semuanya ada untuk anatomi, terus memahami karakter setiap tanaman ya, bahan bonsai ya. Saya akan coba bawa ke tempat agak yang teduh ya. Nanti kita tanam, sudah saya persiapkan untuk media tanamnya. Di sini sudah saya persiapkan untuk media tanamnya. Ini akan saya taruh dulu. Di sana yang kemarin saya juga ada ambil videonya untuk bahan stek sancang daripada kebuang, saya lakukan pemotongan kemudian pecah, saya lakukan pecah batang di bawah yang jauh di sana, yang stekan itu kemarin sudah saya ambil video panen dari lahan ground, saya lakukan untuk pecah ya, pecah batang yang jauh di sana yang saya stek. Sebelum saya lakukan penanaman akan saya lakukan untuk ini dulu ya, untuk pruning daun. Oke, ini udah ada beberapa yang saya pruning tadi. Oke teman-teman, untuk fungsinya pruning sebenarnya ini ya. Kenapa setiap turun cangkok kita pruning, kita sisakan untuk pucuk paling ujung daunnya.
Nah, kita juga perlu tahu ya, memahami, sudah terbiasa ya seperti ini biasanya untuk teman-teman kalau turun cangkok. Dengan kondisi akar sebanyak sekian tentunya kurang mampu ya untuk mengangkat pertumbuhan daripada daun yang sebanyak ini. Makanya kita sisakan paling ujung, ini akar sekian akan mampu untuk mengangkat pertumbuhan dan nanti akan cepat keluar tunas-tunas baru. Terkecuali masih belum turun cangkok ya, kalau masih turun cangkok masih dapat asupan nutrisi dari batang utama ya. Ini saya akan coba lakukan pruning dulu, nanti tinggal saya lakukan penanaman. Sudah saya persiapkan untuk media tanamnya. Ada sekitar 10 bahan ya. Ini sangat ekstrim sekali untuk gerakannya. Nanti seperti apa saya juga masih menunggu. Yang penting ini tanam hidup dulu. Akan saya lakukan pruning dulu untuk nanti tinggal penanaman. Ini saya sedikit untuk dekatkan ya untuk kamera. Ini yang lumayan agak sedikit, nanti penanamannya agak sedikit repot ya. Akarnya sudah lumayan. Nanti mungkin kalau sudah di polybag sudah mulai tumbuh subur, akan saya lakukan untuk penanaman di lahan ground ya. Jadi kita sekali memakai bekas kawat ini yang kita lepas, nanti bisa kita pakai lagi ya tentunya. Buat membuat gerak dasar lagi, kita bisa pakai sisa-sisa bekas untuk lilitan kawat yang kita lepas. Jadi kita tidak terlalu boros, sekali beli kita seandainya beli satu roll bisa dipakai berulang-ulang. Yang penting setelah kita pakai kita rapikan lagi. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya, mudah-mudahan video saya sebelumnya bermanfaat ya dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Saya baru kali ini melakukan uji coba seperti ini. Saya melakukan seperti ini baru pertama, nanti endingnya seperti apa kita juga belum tahu ya. Kita membuat bahan bonsai saya sendiri semuanya dari budidaya turun cangkok ya, dari kecil-kecil semua saya proses, entah itu bahan waru ataupun kimeng ataupun yang lain, semuanya dari kecil dan memakan waktu yang lumayan ya untuk kita membuat kalau dari budidaya turun cangkok.
Saya kira nanti seperti ini ya tanamnya. Belum selesai, masih ada sekitar 5 lagi. Yang agak sedikit kecil. Nanti saya akan langsung pakai untuk kawatnya bekas bongkaran ini, kemarin sudah saya rapikan buat buat gerak dasar lagi, menunggu titik tunas baru yang tadi di indukannya sini banyak tunas yang baru ya. Akan saya lakukan nanti gerak dasar ekstrim lagi untuk memperbanyak. Ini akan saya potong aja di sini mepet. Saya kasih spasi, nanti dikasih salep kambium ya, seperti ini ya. Nah, nah ini ya. Ini tadi lurus, terus saya susun, ada cabang-cabang di sampingnya, terus saya potong, nanti saya kasih salep kambium biar air tidak cepat masuk ke tulang tengah ya. Karena kalau batang muda sancang tentunya kayak ada putihnya, terus nanti berlubang, biasa di situ penyakit suka masuknya dari situ ya. Apapun konsepnya sebenarnya semuanya bagus ya, tergantung kita mau berkarya, berkreasi, dan banyak sekali untuk contoh-contoh ya kalau kita sering ke pameran, lihat-lihat kontes-kontes di sana. Saya sarankan untuk teman-teman yang baru belajar, saya juga masih belajar ya tentunya. Kalau pengen lihat untuk di pameran, usahakan kelasnya di yang agak tinggi ya. Kalau lebih bagus lagi yang kelas madya ataupun seandainya sampai kelas bintang ya. Nah, tentunya di situ bonsai-bonsai jawara yang sudah jadi ada di situ. Kita bisa belajar dari situ, mulai dari gerak dasar, terus pohon mempunyai style gerak dasar seperti ini, seperti formal, informal itu di situ ada. Nanti kita lihat ya. Kita amati terutama yang berkelas di atas, terus mendapat prestasi yang ini yang
bagus, ya kita bisa belajar dari style di situ untuk tahapan-tahapan di atas, proporsian besar batang sekian, cabang pertama, kedua, ketiga, proporsinya seberapa, kita bisa belajar dari kalau kita lihat pamerannya. Ini sudah selesai, kan saya langsung lakukan untuk penanaman. Ini untuk media tanam saya pakai pasir ladu kali, terus sama sekam yang sudah lapuk saya campur pakai pupuk kandang yang sudah fermentasi. Ini sudah di samping saya sebelah kiri sudah ada yang saya persiapkan untuk media tanamnya, tinggal nanti akan saya lakukan untuk penanaman. Nah, ini untuk media tanamnya. Sekamnya kalau bisa yang sudah lapuk ya, karena ini untuk bahan yang baru turun cangkok. Kalau teman-teman takut untuk pakai pupuk kandang yang fermentasi, karena ini perlu fermentasi yang benar-benar pupuknya bagus ya, yang sudah kefermentasi murni. Karena pupuknya maaf, untuk akar mudanya masih putih-putih ya. Akan siram pakai air dulu. Ya. Enggak tahu ya, nanti kita larinya ke formal ataupun lari ke style yang ekstrim atau bagaimana. Yang penting kita tanam, tetap saya kasih untuk tak-takan. Ini batangnya mungkin agak sedikit besar ya, saya akan carikan pengganti polybag yang sedikit agak besar. Kalau itu kecil-kecil ya, kan saya tanam di polybag yang kecil. Terlalu besar nih ini polybagnya, yang ukuran 30. Oh, di sini ada. Ini pakai polybag bekas, pakai ukuran yang 30, karena agak sedikit banyak ya untuk cabangnya. Kalau yang lain cabangnya kecil-kecil cuma satu, ya ini ada tiga cabang, batang satu utama. Karena kan saya ganti untuk polybagnya agak sedikit besar. Saya oper saja. Siram pakai air. Kalau teman-teman pengen membuat
Untuk bahan bonsai on the rock sebenarnya sangat simpel ya. Nah, saya sarankan untuk membuat bahan rock, kita bisa tanam dulu di polybag. Nanti setelah subur, tentunya akar banyak ya kita lepas, lalu baru kita cabut. Di situ akarnya tentunya banyak, nanti kita bisa cari batu yang teksturnya bagus. Kita bisa lakukan untuk penyelipan akar-akarnya di lubang batu. Teman-teman yang suka membuat bahan bonsai on the rock, tapi sedikit ribet ya, kita cari karakter batunya, tentunya memilih ya, memilih untuk bahan yang bagus untuk karakter batunya. Ini akan saya minta maaf ada sedikit gangguan. Saya untuk pelepasan begini pakai karter ya, akan lebih aman. Ini berumur pas ya 3 bulan. Untuk teman-teman yang baru mengikuti live saya, ini dari pertama kasih gerak dasar sampai saat ini panen, berusia 3 bulan tepat. Nanti di video saya kemarin sudah saya update untuk cek bahan ini, kemudian pagi ini saya panen. Saya tidak mau banyak melakukan pembongkaran, sedikit saya kurangi kokopitnya, saya taruh di sini biar adaptasinya tidak stuck ya. Sedikit akan saya potong. Nah, saya akan lakukan pemasangan pemancang dulu. Ini minim 2 ya pemancangnya nanti. Di sini yang kira-kira nanti mancangnya. 2 pemancang cukup, kan saya ikat dulu. Yang kuat enggak apa-apa, nanti kalau sudah mulai titik tumbuh tunas, terus terlihat ikatannya ke batang sudah agak masuk, nanti kita bisa lakukan pelepasan.
saya mau lakukan ini untuk tinggal penimbunan saja. Saya penanamannya stylenya begini dulu. Yang penting ini hidup dulu ya. Nanti untuk penaruhan di tempat teduh, nanti kalau sudah sedikit ada titik tumbuh tunas kira-kira 3-2 cm, 3 cm, 4 cm, baru saya lakukan untuk pemindahan ke tempat panas. Kita sedikit lihat untuk dari dekat. Ya, kira-kira seperti ini ya, akan saya tanam dulu. Nantikan terus untuk update untuk bahan bonsai sancang yang saya buat gerak meliu ekstrim ini. Langsung saya akan lakukan untuk penimbunannya. Mungkin akan saya taruh di tempat teduh dulu, sebelahnya yang stekan kemarin. Di sini kalau jam pagi nyampe jam setengah 10 masih terkena panas, tapi setelah setengah 10 ke atas sini teduh ya, karena di teras belakang rumah. Saya biarkan dulu cabang-cabang nanas ada yang mau saya pakai, saya biarkan dulu. Yang penting ini saya tanam dulu. Masih ada sekitar 9 bahan yang nanti akan saya mau tanam. Oke teman-teman semua, dari kami di channel Bonsai Gembong ini tadi sedikit cuman motivasi ya, untuk memberi semangat teman-teman terus berkarya, berbudidaya, memanfaatkan apa yang ada, bahan kita yang ada di lahan ground, kita maksimalkan daripada kita buang begitu saja sia-sia. Tentunya untuk teman-teman yang sering tanam bahan seperti ini, sancang tentunya sangat mudah didapat dan kita manfaatkan ya, apapun bahannya kita tergantung kita ya. Kalau kita mau berkarya dan memaksimalkan bahan yang ada, tentunya akan menjadi karya seni yang luar biasa ya. Oke, untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman. Kita tetap sama-sama belajar, sharing, berbagi apa yang saya bisa dan saya kerjakan praktek di lahan ground, saya sampaikan untuk teman-teman semua. Cukup sekian dulu dari kami di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.